Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran matematika wajib. Berarti ini pertemuan yang ketiga, dan kemarin dua pertemuan kita sudah mempelajari mengenai konsep nilai mutlak beserta grafik fungsinya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara menyederhanakan bentuk nilai mutlak, dan kuncinya ada pada definisi nilai mutlak. Ya, jadi kalian harus tahu dulu definisi nilai mutlak itu bagaimana. Dan pertemuan pertama dan kedua, Bu Rena sudah sering menyinggung definisi nilai mutlak. Nanti bisa dibuka kembali video pembelajarannya untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh soal dalam menyederhanakan bentuk nilai mutlak. Oke, sebelum belajar menyederhanakan bentuk nilai mutlak, Bu Rena akan mengajak kalian mengingat kembali tentang definisi nilai mutlak. Ya, masih ingat kan ya? Ayo gimana? Jika ada nilai mutlak X akan sama dengan, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama akan sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Dan akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, kuncinya ada di sini. Tapi tidak selalu seperti ini. Artinya yang di dalam nilai mutlak itu tidak selalu X ya, bisa saja berbentuk fungsi. Ya, misal Bu Rena punya fungsi fx ya. Jadi nilai mutlak fungsi fx ya sama dengan, ini definisinya berarti positif ya. Positif, yang pertama positif, yang kedua negatif. Positif fx, fungsi fx jika fungsi fx lebih dari atau sama dengan 0 dan menjadi negatif dari fungsi fx ya jika fx-nya kurang dari 0. Paham ya? Nah, sekarang cara mudahnya begini. Misal jadi yang ada di dalam nilai mutlak ya, itu nanti didefinisikan yang satu positif, yang satu negatif ya. Jadi misal Bu Rena punya nilai mutlak apel ya. Nilai mutlak apel sama dengan apel. Nah, ini apelnya positif ya, apel jika apel lebih dari atau sama dengan 0 dan akan bernilai negatif apel ya. Jadi apelnya ini dalam satu kesatuan, maka jangan lupa diberi tanda kurung ya. Jadi negatif dalam kurung apel. Nah, ini ya, jika apel kurang dari 0. Bisa ya. Nah, sekarang nilai mutlak AX plus B akan sama dengan AX plus B, ini anggap saja apel ya. AX plus B jika AX plus B lebih dari atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif, jangan lupa diberi tanda kurung, AX plus B jika AX plus B kurang dari 0. Nah, sekarang contoh realnya bagaimana? Contoh realnya begini. Misal Bu Rena punya nilai mutlak 2x plus 4 akan sama dengan, ini anggap saja apel ya. Berarti 2x plus 4 jika 2x plus 4 lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, ini nanti kita cari x-nya, interval x-nya. Nah, ini kita jabarkan dulu. 2x lebih dari atau sama dengan, ini plus 4 kan, pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4, maka x-nya lebih dari atau sama dengan, 2-nya pindah ke sini jadi negatif 4 dibagi
2. Ya, maka X lebih dari atau sama dengan negatif dibagi positif, negatif 4 dibagi 2, 2. Ya, jadi interval X-nya itu lebih dari atau sama dengan negatif 2. Artinya, akan 2X plus 4 yang di dalam nilai mutlak ini akan bernilai positif jika X-nya itu selama pada interval lebih dari atau sama dengan negatif 2. Ya. Nah, sekarang kita jabarkan yang negatif. Akan bernilai negatif 2X plus 4 jika 2X plus 4 kurang dari 0. Sama kita jabarkan. Ya. Sama ya. Hanya tandanya yang berbeda. 2X kurang dari negatif 4. Ya, 4-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif. Maka X-nya kurang dari sama. Negatif 4 dibagi 2. Maka X kurang dari negatif 2. Nah, 2X plus 4 akan bernilai negatif jika X-nya berada pada interval kurang dari negatif 2. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ya, di situ ada sederhanakan bentuk nilai mutlak X min 2 dikurangi nilai mutlak X plus 1 untuk nilai atau interval yang A, X kurang dari negatif 1, B, X lebih dari negatif 1 kurang dari 2, dan C, X lebih dari 2. Perhatikan, sebelum ke interval ini ya, kita buat 0 dulu masing-masing yang ada di dalam nilai mutlak. Ya, di situ ada X min 2, kita buat 0. Ya. Kita cari X-nya. Di sini ada X sama dengan negatif 2, pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. Kemudian yang satunya, di sini ada X plus 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Ya. Setelah itu kita buat garis bilangannya. Di sini ada negatif 1 dan 2. Berarti di sini negatif 1 dan 2. Maka di sini kita peroleh 3 interval. Ya. 1, 2, 3. Ya, ada 3 interval. Yang ini berarti bilangan yang kurang dari negatif 1. Karena sebelah kirinya min 1 ya. Sebelah kirinya negatif 1 berarti bilangan yang kurang dari negatif 1. Kemudian interval yang kedua di sini bilangan antara negatif 1 dan 2. Berarti tengah-tengahnya negatif 1 dan 2. Kemudian interval yang ketiga ini sebelah kanannya 2, berarti bilangan yang lebih dari 2. Kita tulis saja di sini X kurang dari negatif 1. Di sini negatif 1 kurang dari X kurang dari 2. Kemudian di sini X lebih dari 2. Ini ya. Langkah yang kedua, kita tentukan dulu definisi dari masing-masing yang ada di dalam nilai mutlak. Ya, di situ ada 2, X min 2 dan X plus 1 ya. Nilai mutlak X min 2 ya, kita definisikan gimana tadi ya? Definisikan ada 2 kemungkinan, satu positif yang satu negatif. Berarti di sini yang positif dulu, X min 2 jika X min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Ini dicari X-nya, negatif 2-nya pindah ke ruas kanan berarti X lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian ini positif, yang satu negatif. Jangan lupa kalau negatif diberi tanda kurung ya. Negatif dalam kurung X min 2 jika X min 2-nya kurang dari 0. Ingat kalau positif lebih dari, kalau negatif kurang dari ya. Jika maka ya X-nya kurang dari 2. Ini baru yang X min 2. Sekarang X plus 1. Ya. Sekarang yang X plus 1. Nilai mutlak X plus 1. Kita definisikan X plus 1 jika X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Ya, maka
X lebih dari atau sama dengan plus 1-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Kemudian bernilai negatif dalam kurung X plus 1 jika X plus 1 kurang dari 0, maka X-nya ya kurang dari min 1. Sama ya, hanya menyesuaikan tandanya. Sekarang kita masuk ke poin A, yaitu di situ ada interval X kurang dari negatif 1. Langkah pertama, ya kita ambil bilangan yang kurang dari negatif 1. Berarti berapa? Yang paling kecil saja berarti X sama dengan negatif 2. Kita substitusikan ke masing-masing nilai mutlak tadi, ya ke sini. Sini dan sini. Sudah ada X min 2 dan X plus 1 ya. Yang pertama dulu kita substitusikan ke X min 2, maka X di sini diganti negatif 2. Nilai mutlak negatif 2, di sini dikurangi 2, tulis saja. Sama dengan nilai mutlak negatif 2 dikurangi 2, berarti negatif 4. Nah, sampai di sini saja kita lihat tandanya. Di sini tandanya apa? Tandanya negatif. Maka ya, karena negatif berarti negatif kan kurang dari negatif kurang dari 2. Ya kan? Berarti kita ambil yang bertanda negatif. Maka nilai mutlak X min 2 sama dengan negatif X min 2. Nanti kuncinya di sini ya. Nih. Masih di X sama dengan min 2, kita substitusikan ya ke X plus 1 tadi ada pada soal ya, sama dengan nilai mutlak X-nya tadi negatif 2 ditambah 1 sama dengan nilai mutlak negatif 2 tambah 1 negatif 1. Oh, sama. Tandanya negatif, maka nilai mutlak X plus 1 kita ambil yang negatif yang ini. Ya. Negatif X plus 1. Ini juga akan kita pakai nanti. Setelah itu, ya baru kita masuk ke penyederhanaannya. Ya, tadi soalnya adalah ini ya. Soalnya tadi nilai mutlak X min 2 dikurangi nilai mutlak X plus 1. Ya, disederhanakan menjadi bagaimana? X min 2 dikurangi nilai mutlak X plus 1. Disederhanakan menurut ini ya yang sudah kita cari ya. Nilai mutlak X min 2 untuk interval X kurang dari min 1 itu menjadi negatif X min 2 ya. Ini jadi ini dari mana? Dari sini ya. Terus di sini dikurangi sama. Sekarang nilai mutlak X plus 1 tadi jadinya apa? Jadinya negatif ya. Kita beri tanda kurung lagi karena negatif ketemu negatif. Negatif ini X plus 1 kurungnya 2. Nah, sama dengan, nah ini baru kita operasikan. Negatif kali positif, negatif X, negatif kali negatif 2, positif 2. Negatif kali negatif, positif. Ya, positif semua jadi positif semua X plus 1. Sama dengan negatif X ditambah X, habis ya. Ini habis. 2 tambah 1, 3. Selesai. Jadi, hasil penyederhanaannya dari nilai mutlak ini ya dalam interval X kurang dari negatif 1 adalah 3. Yang B intervalnya adalah negatif X lebih dari negatif 1 kurang dari 2. Ya, langkahnya sama seperti tadi, kita ambil bilangan antara negatif 1 dan 2. Berapa ya? Yang mudah saja. Berarti kan 0, 1 ya. Kita ambil 0 saja.
X sama dengan 0. Caranya sama, substitusikan ke masing-masing nilai mutlak. Yang pertama tadi adalah nilai mutlak X min 2. Ya, maka X-nya diganti 0. Nilai mutlak 0 min 2. Ini 0 tahu ya dari mana ya? Bilangan antara negatif 1 dan 2. Kan berarti negatif 1, terus 0, 1, 2. Ya kan? Ini untuk bilangan rasional. Kita ambil yang mudah saja. 0. Ya. Masukkan ke sini, substitusi. Maka hasilnya 0 dikurangi 2 menjadi negatif 2. Nilai mutlaknya di sini nilainya negatif. Berarti untuk X min 2, ya, nilai mutlak X min 2 nanti akan sama dengan negatif X min 2. Ya, negatif karena di sini negatif. Ya. Kemudian kita substitusikan ke X plus 1. Ya, ini dari soal ya tadi ya. Sama dengan nilai mutlak X-nya 0 ditambah 1. Sama dengan nilai mutlak 1. 0 tambah 1, 1 ya. Hasilnya positif. Maka nilai mutlak X plus 1, hasilnya X plus 1 itu sendiri. Positif ya. Ini karena negatif, maka di sini negatif. Kan di sini hasilnya positif, maka di sini positif. Maka kita sederhanakan tadi dari soal nilai mutlak X min 2 dikurangi nilai mutlak X plus 1 sama dengan ya. Ini tadi jadinya ini ya, negatif X min 2. Ya, ini dikurangi, berarti dikurangi. Nilai mutlak X plus 1 di sini X plus 1 itu sendiri. Maka karena di sini ada negatif, diberi tanda kurung X plus 1. Sama dengan baru kita kalikan. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif 2. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Ya. Kita operasikan yang satu jenis negatif X, negatif X. Ya, berarti negatif 2X, 2 dikurangi 1, plus 1. Paham ya? Poin C, interval X lebih dari 2. Ya, bilangan yang lebih dari 2, kita ambil yang paling kecil. Bilangan yang lebih dari 2 berarti 3. Ya kan? X sama dengan 3. Substitusikan ke sini. Ya, ke nilai mutlak X min 2 ya, sama dengan X-nya diganti 3. Nilai mutlak 3 dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak 1. Oh, hasilnya positif. Maka nilai mutlak X min 2 akan menjadi positif X min 2. Berarti fungsi itu sendiri ya. Kita substitusikan ke nilai mutlak X plus 1-nya. Sama dengan X-nya 3, berarti 3 tambah 1 sama dengan nilai mutlak 4. Positif juga. Maka nilai mutlak X plus 1 menjadi fungsi itu sendiri, yaitu X plus 1. Positif semua ya. Sekarang penyederhanaannya. Nilai mutlak X min 2 dikurangi nilai mutlak X plus 1. Ya. Nilai mutlak X min 2 tadi menjadi X min 2 dikurangi. Ya. Nilai mutlak X plus 1 menjadi X plus 1. Jangan lupa kalau ketemu negatif, ya di sini diberi tanda kurung. Sudah, kita operasikan. X min 2 tetap ya. Negatif kali positif, negatif X. Negatif kali positif 1, negatif 1. X dikurangi X. Habis. Negatif 2, negatif 1. Berarti negatif 3. Selesai. Paham ya sampai sini ya? Oke, itu tadi cara dalam menyederhanakan bentuk nilai mutlak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami
Jika ada yang kurang jelas dan kurang paham, nanti bisa ditanyakan di WA Group atau di Google Classroom. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa Bu Rena berikan. Bu Rena akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.